Suara deru mesin mobil mewah hitam mengoyak ketenangan desa Sukamaju yang biasanya hanya riuh oleh kicauan burung dan gesekan daun bambu. Dari balik kemudi, Haji Mansur turun dengan angkuh. Sarungnya sutra, kopiahnya miring sedikit ke kanan, dan di jemarinya melingkar beberapa cincin akik berukuran besar yang berkilau tertimpa matahari sore. Namun, di balik tampilan agamanya, penduduk desa tahu bahwa Haji Mansur adalah personifikasi dari iblis yang mengenakan jubah manusia. Haji Mansur adalah juragan tanah terbesar di kecamatan itu. Hampir setengah dari luas desa adalah miliknya. Namun, cara ia mendapatkan tanah-tanah itu jauh dari kata halal. Ia menggunakan tipu muslihat, memalsukan tanda tangan surat tanah, girik, hingga menggunakan jasa primen untuk mengintimidasi janda-janda tua yang tak berdaya. Baginya, tanah adalah segalanya. Tanah tidak akan bertambah luas, tapi manusia bertambah banyak. Siapa yang punya tanah, dia yang punya dunia, begitu filosofinya. Sore itu tujuannya adalah rumah reot milik Maksumi. Maksumi adalah seorang nenek sebatang kara yang tinggal di pinggir hutan jati. Tanah tempat rumahnya berdiri adalah satu-satunya petak yang belum berhasil dikuasai Mansur di area strategis yang rencananya akan dibangun pabrik tekstil oleh investor kota. Mak, ini tawaran terakhir saya, 5 juta rupiah. Ambil atau besok pagi, buldoser akan meratakan gubuk ini. Gertak Mansur tanpa basa-basi saat Maksumi membukakan pintu kayu yang sudah lapuk. Maksumi gemetar. Matanya yang sudah kabur menatap wajah Mansur dengan getir. Haji, tanah ini peninggalan almarhum suami saya. Di sini juga ada makam anak saya yang meninggal waktu bayi. Saya tidak butuh uang, saya cuma ingin mati di sini. Mansur tertawa terbahak-bahak, suara tawanya kering dan menusuk telinga. Mati? Kalau mak mati di sini, tanah ini malah jadi angker. Sudahlah, tanda tangan saja kertas ini. Lagi pula, surat tanah mak ini sudah saya urus di kantor desa. Secara hukum, ini sudah milik saya. Kamu memalsukannya lagi, Mansur? Suara Maksumi tiba-tiba merendah, mengandung getaran yang aneh. Panggil saya Tuan Mansur. Besok jam 6 pagi, kalau mak masih di sini, jangan salahkan saya kalau mak ikut tertimbun tanah. Mansur melempar selembar uang 100.000 ke lantai sebagai hinaan, lalu meludah sebelum berbalik pergi. Malam itu, desa Sukamaju terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tebal turun menyelimuti hutan jati. Di rumah besarnya yang megah, Mansur sedang menghitung tumpukan uang di meja kerjanya. Tiba-tiba, ia mencium bau yang sangat busuk. Bau itu seperti perpaduan antara bangkai tikus dan tanah kuburan yang basah. Siti, Siti, teriaknya memanggil pembantunya. Tidak ada jawaban. Ia berdiri dan berjalan menuju jendela. Di luar, ia melihat siluet seseorang berdiri di tengah taman mewahnya. Seseorang yang sangat kecil, membungkuk dan membawa cangkul. Mansur mengucek matanya. Siluet itu hilang. Namun saat ia berbalik, ia terkejut setengah mati. Di atas meja kerjanya, di atas tumpukan uangnya yang rapi, kini berserakan tanah merah yang masih basah. Di tengah tanah itu ada sepotong kain kafan yang kotor dan robek. Jantung Mansur berdegup kencang. Kurang ajar, siapa yang masuk ke sini? Ia mencoba membersihkan tanah itu dengan tangannya, namun anehnya, semakin ia mencoba menyapu tanah itu, tanah tersebut justru terasa semakin banyak dan mulai memenuhi lantai ruang kerjanya. Tanah itu seolah-olah tumbuh dari udara. Mansur mulai panik. Ia berlari keluar kamar, namun di koridor rumahnya, lampu-lampu kristal yang mahal mulai berkedip-kedip lalu padam. Dalam kegelapan, ia mendengar suara bisikan. Suara itu bukan dari telinga, tapi seolah-olah bergema di dalam kepalanya sendiri. Tanah yang kamu ambil akan menjadi rumahmu. Tanah yang kamu rampas akan menghimpitmu. Mansur jatuh terduduk. Ia meraba-raba dinding untuk mencari saklar lampu. Namun yang ia rasakan bukan dinding tembok yang halus, melainkan permukaan yang kasar, dingin, dan lembab. Ia meraba lagi, dan tangannya masuk ke dalam sesuatu yang lunak. Ia menyalakan korek api gas yang selalu ia bawa. Betapa histerisnya Mansur saat melihat bahwa seluruh dinding rumah mewahnya telah berubah menjadi gumpalan tanah merah yang mengeluarkan cacing-cacing hitam besar. Cacing-cacing itu menggeliat jatuh ke kakinya, merayap masuk ke dalam celana sutranya. Tolong, tolong, teriaknya. Namun suaranya seolah tertelan oleh tanah. Keesokan paginya, warga desa dikejutkan oleh kabar bahwa Maksumi ditemukan meninggal dunia dalam posisi sujud di atas sajadahnya.
Wajahnya terlihat sangat tenang. Namun, kejutan sebenarnya berada di rumah besar Haji Mansur. Para tetangga menemukan Haji Mansur pingsan di tengah ruang tamunya. Yang mengerikan, mulut Mansur penuh dengan tanah dan kerikil. Matanya melotot merah dan ia terus menggumamkan kata-kata yang tidak jelas. Dokter yang datang memeriksanya menggelengkan kepala. Secara medis, Mansur tidak sakit, tapi ia menolak untuk membuka mulutnya kecuali untuk memakan tanah yang ia ambil dari lantai. Sejak hari itu Haji Mansur kehilangan kewarasannya. Ia mulai terobsesi dengan tanah dalam arti yang mengerikan. Ia sering terlihat di pinggir jalan, menggali tanah dengan kuku-kukunya sampai berdarah, lalu memakannya dengan lahap seolah itu adalah hidangan paling lezat di dunia. Kekayaannya mulai habis. Istrinya lari membawa sisa uang, anak-anaknya malu dan membuangnya ke sebuah pavilion kecil di belakang rumah yang kini terbengkalai. Mansur yang dulu angkuh kini kurus kering. Kulitnya bersisik seperti tanah yang pecah karena kekeringan, dan tubuhnya selalu berbau Kamboja. Namun, itu hanyalah awal. Azab yang sesungguhnya baru akan dimulai saat malaikat maut datang menjemputnya, membawa sebuah kontrak yang tidak bisa ia palsukan dengan tanda tangan siapapun. Bulan berganti bulan, dan kemegahan rumah Haji Mansur kini tinggal kenangan yang pahit. Rumah yang dulu menjadi simbol kejayaan itu kini tampak seperti bangunan mati yang dikepung semak belukar. Atapnya bocor, catnya mengelupas, dan yang paling aneh, bau tanah basah tidak pernah hilang dari sana meskipun musim kemarau sedang mencapai puncaknya. Haji Mansur kini menghabiskan harinya di sebuah kamar kecil di bagian paling belakang rumah. Ia tidak lagi bisa mengenakan pakaian sutra. Kulitnya menjadi sangat sensitif, seolah-olah setiap helai kain yang menyentuhnya adalah ampelas yang mengelupas dagingnya. Ia hanya mengenakan selembar kain lusuh yang kotor oleh tanah. Kondisi fisiknya adalah sebuah pemandangan yang akan membuat siapapun bergidik. Kulitnya yang dulu bersih dan licin karena perawatan mahal, kini pecah-pecah menyerupai tanah gersang yang dilanda kekeringan hebat. Dari celah-celah kulit yang pecah itu, terkadang muncul cairan bening yang berbau amis yang segera mengiring dan menjadi keras seperti lempung. Tanah itu milikku. Mansur mengerang. Suaranya sudah bukan lagi suara manusia, melainkan suara parau yang keluar dari tenggorokan yang penuh dengan debu. Setiap malam saat jam menunjukkan pukul 2 pagi, waktu yang sama ketika ia dulu sering memerintahkan preman untuk membakar rumah warga atau merusak tanaman di tanah sengketa, teror yang sesungguhnya dimulai. Mansur tidak bisa tidur telentang. Jika ia mencoba merebahkan punggungnya di kasur, ia akan merasa seolah-olah ada beban ribuan ton yang menindih dadanya. Ia hanya bisa tidur dalam posisi meringkuk, seperti janin, atau bersujud di lantai tanah. Suatu malam, Mansur terbangun karena merasa tenggorokannya sangat kering. Ia mencoba meraih segelas air di samping dipannya, namun gelas itu pecah saat disentuh. Dari dalam gelas yang pecah, bukan air yang keluar, melainkan ratusan cacing tanah yang menggeliat lincah. Cacing-cacing itu seolah memiliki tujuan. Mereka merayap dengan cepat menuju kaki Mansur. Mansur berteriak, namun dari mulutnya justru keluar segumpal tanah hitam. Ia tersedak, terbatuk-batuk hebat hingga matanya hampir keluar. Ia melihat ke arah pintu kamarnya yang tertutup rapat. Tiba-tiba, dari bawah celah pintu, mulai merembes masuk tanah merah yang bergerak seperti ombak kecil. Tanah itu perlahan memenuhi ruangan, naik setinggi mata kaki, lalu betis, lalu lutut. Ampun, ampun, Gusti, rintihnya sambil mencoba naik ke atas dipan. Namun, dipan kayunya pun mulai berubah. Kayu-kayu itu tumbuh menjadi akar-akar pohon besar yang melilit tubuhnya. Mansur terjepit di antara dinding yang mulai menyempit dan air tanah yang terus naik. Dalam kegelapan, ia melihat sosok-sosok bayangan berdiri di pojok ruangan. Mereka adalah orang-orang yang dulu tanahnya ia rampas. Ada Pak Karta yang mati gantung diri karena sawahnya disita. Ada juga Maksumi yang menatapnya dengan pandangan kosong. Bayangan Maksumi mendekat. Wajahnya yang pucat pasi berada hanya beberapa sentimeter dari wajah Mansur. Mansur, kau ingin tanah, bukan? Ini semua tanahmu. Makanlah, tidurlah di dalamnya, bisik bayangan itu. Tiba-tiba dinding kamar itu seolah-olah hidup. Tembok beton itu melunak menjadi lumpur hisap. Tubuh Mansur mulai tersedot masuk ke dalam dinding. Ia meronta, mencakar-cakar, namun
Kuku-kukunya justru patah dan terlepas, terkubur dalam lumpur dinding tersebut. Rasa sakitnya luar biasa, seolah setiap inci syarafnya ditarik paksa. Yang lebih mengerikan adalah ketika ia mulai merasakan sesuatu bergerak di dalam perutnya. Sesuatu yang dingin dan menggeliat. Mansur memuntahkan cairan hitam, dan bersama cairan itu keluarlah bibit-bibit tanaman yang mulai tumbuh di atas lantai tanah kamarnya. Tubuhnya kini menjadi media tanam bagi tanaman-tanaman liar yang akarnya mulai menembus kulit perutnya. Sakit, panas, teriaknya. Namun setiap kali ia berteriak, udara yang ia hirup terasa seperti debu panas yang membakar paru-parunya. Di desa, orang-orang mulai menghindari lewat di depan rumah Mansur. Mereka sering mendengar suara tangisan minta tolong yang bersumber dari bawah tanah, padahal Mansur berada di dalam kamar. Ada desas-desus bahwa Mansur sudah tidak lagi berada di alam manusia, melainkan terjebak di antara dua dunia sebagai bagian dari azabnya. Ustadz Ahmad, pemuka agama di desa tersebut, pernah mencoba datang untuk menjenguk dan mendoakan. Namun, baru saja menginjakkan kaki di halaman, Ustadz Ahmad langsung jatuh pingsan setelah melihat pemandangan gaib. Ia melihat rumah Mansur bukan lagi bangunan, melainkan gundukan tanah makam raksasa yang di atasnya duduk ribuan makhluk hitam kecil yang sedang menggerogoti atap. Ini bukan lagi urusan manusia, kata Ustadz Ahmad setelah sadar. Mansur sedang membayar hutangnya pada bumi. Bumi tidak menerima dagingnya, tapi juga tidak membiarkannya pergi. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon. Mansur merasa tubuhnya menjadi sangat berat, seberat batu nisan. Ia tidak bisa lagi menggerakkan tangannya. Seluruh tubuhnya dari leher ke bawah telah membatu, berubah menjadi tekstur seperti tanah liat yang keras. Hanya matanya yang masih bisa bergerak, memandang ke langit-langit kamar dengan penuh ketakutan. Saat itulah ia melihat atap kamarnya perlahan runtuh. Bukan runtuh karena rapuh, tapi atap itu berubah menjadi hujan tanah yang sangat deras. Tanah merah mulai menimbun tubuhnya yang sudah kaku. Sedikit demi sedikit, mulai dari ujung kaki hingga ke dada. Mansur ingin berdoa, namun ia menyadari bahwa ia sudah lama melupakan Tuhannya demi segenggam tanah dunia. Ia mencoba mengingat satu ayat pun, namun yang muncul di kepalanya hanyalah angka-angka koordinat tanah dan nilai uang. Saat tanah mulai menutupi mulutnya, ia melihat sebuah lubang hitam besar terbuka di bawah tempatnya berbaring. Dari lubang itu keluar tangan-tangan hitam yang menariknya jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Itu adalah saat-saat terakhir kesadarannya sebelum ia benar-benar terkubur hidup-hidup dalam kamarnya sendiri. Keesokan harinya, anak buah Mansur yang masih setia datang untuk mengantar makanan. Saat pintu kamar dibuka, mereka berteriak histeris. Kamar itu kosong. Tidak ada Haji Mansur, tidak ada tempat tidur. Yang ada hanyalah sebuah gundukan tanah merah yang sangat tinggi memenuhi ruangan hingga ke langit-langit. Dan di puncak gundukan itu terletak kopiah haji milik Mansur yang sudah hancur dimakan rayap. Haji Mansur telah menghilang, terkubur oleh tanah yang selama ini ia puja. Namun, perjalanan siksanya baru saja akan dimulai di alam barzakh. Kabar hilangnya Haji Mansur secara misterius di dalam gundukan tanah di kamarnya sendiri menggemparkan seluruh kabupaten. Polisi, relawan, hingga warga setempat dikerahkan untuk menggali gundukan tanah merah yang memenuhi kamar tersebut. Anehnya, semakin digali, tanah itu seolah-olah bertambah banyak. Cangkul para penggali seringkali patah saat menghantam gundukan itu, seolah mereka sedang mencangkul beton baja, bukan tanah biasa. Baru pada hari ketiga setelah Ustadz Ahmad memimpin doa di depan kamar tersebut, jasad Haji Mansur ditemukan. Namun, kondisinya sungguh di luar nalar manusia. Jasadnya ditemukan di dasar lantai, tetapi bukan dalam keadaan berbaring. Tubuh Mansur ditemukan dalam posisi meringkuk, kaku, dengan kulit yang benar-benar telah berubah menjadi keras dan berwarna cokelat gelap seperti lempung yang dibakar. Yang paling mengerikan, dari lubang hidung, telinga, dan matanya tumbuh akar-akar tanaman liar yang masih hijau dan segar. Cepat bungkus, jangan biarkan orang-orang melihat ini terlalu lama, perintah Ustadz Ahmad dengan wajah pucat. Proses pemandian jenazah menjadi mimpi buruk bagi para pemandi mayat. Air yang disiramkan ke tubuh Mansur tidak mau meresap atau membasahi kulitnya. Air itu justru membal balik seolah menyentuh plastik. Bau busuk yang keluar bukan seperti bau mayat manusia,
melainkan bau belerang yang menyengat bercampur bau tanah sengketa yang amis. Saat akan dikafani, tubuh Mansur yang kaku itu tiba-tiba mengeluarkan suara kerak yang keras. Tulang-tulangnya patah dengan sendirinya agar bisa diluruskan. Namun dari patahan itu tidak keluar darah, melainkan pasir hitam yang mengalir deras. Siang itu, keranda digotong menuju pemakaman umum. Namun, perjalanan yang seharusnya hanya memakan waktu 10 menit, menjadi terasa berjam-jam. Para penggotong keranda yang terdiri dari pria-pria perkasa berkeringat jagung. Kenapa berat sekali? Ini seperti menggotong gunung, keluh salah satu warga. Sabar sedikit lagi, sahut yang lain, meski bahunya sudah terasa hampir patah. Tiba di pemakaman, keajaiban mengerikan kembali terjadi. Liang lahat yang sudah digali sejak pagi oleh 6 orang dewasa dengan ukuran standar, tiba-tiba menyempit. Saat keranda diletakkan di samping lubang, tanah di pinggiran liang lahat seolah bergerak menutup sendiri. Gali lagi, cepat, seru warga. Mereka menggali kembali, namun setiap kali cangkul diangkat, tanah dari dinding lubang longsor dan menutup kembali dasar liang. Hal ini terjadi berulang kali. Matahari mulai terbenam, menciptakan bayangan panjang yang menyeramkan di antara nisan-nisan tua. Suasana menjadi mencekam ketika suara tangisan minta tolong terdengar samar-samar dari dalam keranda yang masih tertutup. Panas, sempit. Jangan masukkan aku ke sana. Suara itu parau dan penuh penderitaan. Warga ketakutan. Beberapa orang melarikan diri, menyisakan Ustadz Ahmad dan beberapa orang pemberani. Akhirnya, dengan susah payah, jasad Mansur dipaksa masuk ke dalam liang lahat. Namun, begitu jasad itu menyentuh dasar tanah, bumi seolah bergetar hebat. Tanpa ada angin atau hujan, tanah di sekeliling lubang itu ambrol dengan kecepatan yang tak masuk akal, menimbun jasad Mansur sebelum tali pengikat kafannya sempat dilepas. Ustadz Ahmad mencoba membacakan talqin, namun suaranya tenggelam oleh suara gemuruh dari bawah tanah. Tiba-tiba tanah di atas makam Mansur mulai bergejolak. Tanah itu naik turun seperti dada manusia yang sedang sesak napas. Dari dalam kubur terdengar suara tulang yang remuk, suara krek, krek, krek yang memilukan. Bumi benar-benar sedang menghimpit jasad sang juragan tanah. Tanah yang dulu ia kumpulkan dengan cara haram, kini datang untuk membalas dendam, menjepitnya dalam dekapan yang tidak akan pernah melepaskannya hingga hari kiamat. Belum sempat warga meninggalkan area pemakaman, sebuah pohon Kamboja tua di dekat makam itu tiba-tiba tumbang dan akarnya mencuat keluar, menembus tepat di tengah-tengah makam Mansur. Dari sela-sela tanah yang retak, muncul cairan hitam kental yang sangat busuk, menggenangi nisan kayu yang baru saja ditancapkan. Nama Haji Mansur di nisan itu seketika luntur dan tertutup lumpur, seolah bumi ingin menghapus nama itu selamanya dari ingatan manusia. Malam itu, desa Sukamaju kembali tenang, namun sebuah pelajaran mahal telah tertinggal. Rumah mewah Mansur kini benar-benar rata dengan tanah dalam waktu 1 malam akibat longsor yang aneh, padahal rumah itu berada di lahan yang datar. Tidak ada harta yang tersisa. Anak cucunya jatuh miskin dan pergi meninggalkan desa dengan penuh rasa malu. Kini, jika ada orang yang berani lewat di dekat makam Haji Mansur pada malam Jumat, mereka akan melihat pemandangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Mereka sering melihat sosok bayangan manusia yang mencoba memanjat keluar dari tanah, namun setiap kali tangan bayangan itu menyentuh permukaan, akar-akar pohon dan tanah merah akan menariknya kembali ke bawah dengan paksa. Haji Mansur mendapatkan apa yang diinginkannya, tanah. Namun ia tidak memilikinya. Tanah itulah yang kini memiliki dan menyiksanya dalam keabadian liang lahat yang menyempit. Ia yang dulu merasa luas dengan berhektar-hektar lahan, kini harus puas terjepit di ruang yang bahkan tidak cukup untuk satu tarikan napas. Azab itu nyata, dan bagi Mansur, bumi adalah penjara yang paling kejam.